Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana antum sehat, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Semakin sukses nih kayaknya. Alhamdulillah, berkah-berkah. Masya Allah. Nah, ini saya ada tugas calon guru penggerak angkatan 11, yaitu di dalam modul 3.1 ini ada tugas di mana saya harus mewawancarai materi yang ada di modul 3.1 terkait dilema etika. Pengambilan keputusan yang benar-benar dilema bagi kita seorang pemimpin begitu. Dalam hal ini yang saya wawancarai yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Tangerang, Kepala Sekolah SMP IT Yasir ya, Ustaz Dadi. Terus satu lagi Kepala Sekolah SMP Nusa Plus. Udah 3 kepala sekolah yang wawancara ya. Masya Allah. Ustaz Ansori Hikmat ya. Ada 3 kepala sekolah yang harus wawancarai. Keduanya sudah semua diwawancari, Pak? Sudah selesai semua. Awal ini terakhir ya? Iya, tinggal Masya Allah. Ustaz Dadi yang belum ini. Mudah-mudahan dilancarkan. Alhamdulillah ya, amin. Amin. Nah, baik kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Ada berapa pertanyaan nih, Pak? Ada 8. Masya Allah. Iya, ada 8. Jangan berat-berat lah pertanyaannya. Iya. Siap. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, 2 kata kunci, dilema etika dan bujukan moral ya, Pak ya? Iya. Baik. Tentunya dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, ada 2 hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah suatu bujukan moral, atau kita bisa luaskan lagi bahasanya itu benar versus benar. Ya. Jadi suatu kondisi yang mana seseorang dihadapkan pada situasi benar dan benar dan yang salah ya tentunya ya. Kemudian dan yang satu lagi adalah dilema etika. Nah ini dari namanya saja sudah dilema. Kita sebagai pengambil kebijakan harus benar-benar memahami bahwasanya dilema etika ini adalah suatu kondisi di mana antara kedua belah pihak itu keduanya sama-sama benar. Yang satu benar dan yang satu benar gitu ya. Nah disinilah kita dituntut untuk mengambil suatu sikap, suatu jawaban, suatu kondisi yang memang harus benar-benar adil gitu ya, benar-benar tepat, dan kita jangan melihat cepat atau lambatnya gitu ya, tapi kita lihat ketepatan di dalam menentukan sebuah kebijakan. Mungkin itu kata kunci. Wah, keren banget itu jawabannya ya Pak Ustaz Dadi. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Tentunya dalam hal penentuan suatu kebijakan, dalam hal untuk menentukan suatu mengidentifikasi masalah, kita harus melihat dulu ya Pak ya, suatu permasalahan ini apakah masuk ke dalam kategori dilema etika atau pada bujukan moral gitu ya. Selanjutnya setelah kita identifikasi suatu permasalahan tersebut masuk ke kategori mana, barulah kita ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan tersebut, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika. 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Mungkin itu. Wah, keren ini jawabannya yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Terkait langkah-langkah ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, tentunya alur yang saya sampaikan tadi itu merupakan suatu alur yang insya Allah bisa menjadi jawaban bagi kita sebagai pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan, gitu ya Pak ya. Identifikasi masalahnya, kemudian nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini dan siapa yang terlibat di dalamnya. Seperti itu, Pak. Ya, siap. Ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika. Oke. Baik, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, yang namanya saja sudah dilema ya Pak ya, kita dilema sekali dalam menentukan suatu kebijakan ini, yang mana benar versus benar, gitu ya. Hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi Pak, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Nah, insya Allah ketiga etika ini ya yang perlu kita jalankan ketika kita dihadapkan dengan sebuah dilema etika, insya Allah menjadi sebuah jawaban bagi kita sebagai seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan atau menentukan suatu kepastian dalam sebuah permasalahan. Seperti itu. Insya Allah, keren ini jawabannya nih keempat, Ustaz. Ya, sementara ini keren semua ini. Dari 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan juga keren, Pak. Udah menguras otaknya, insya Allah. Ya, kita lanjut, Pak, untuk pertanyaan yang kelima. Wah, siap. Yaitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit ya Pak ya. Karena memang berkaitan dengan kita mengetahui ke semua pihak ini semuanya sama-sama benar. Nah, karena itu menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangan. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan-aturan yang sudah berlaku di sekolah ini gitu ya. Dan tentunya aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama. Itu juga harus saya pertimbangkan. Hal-hal tersebut yang akan saya pertimbangkan. Oh, ya Masya Allah, keren bener ini jawabannya yang kelima juga. Ya, jadi itu yang menjadi tantangan saat kita menghadapi dilema etika. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, tergantung dari seberapa mendesak ya Pak ya, seberapa mendesak dan besarnya pengaruh terhadap sekolah. Artinya, kalau memang sebuah permasalahan ini harus segera diselesaikan, ya maka ya saya akan menyelesaikan di tempat tersebut. Gitu ya. Namun kalau kaitannya dengan tidak terlalu berpengaruh ya Pak ya terhadap sekolah, ya nanti akan saya ajak pihak-pihak terkait untuk saya jadwalkan di waktu tertentu dan di tempat yang mungkin sedikit agak rileks gitu ya, sehingga jangan juga ketika misalnya kita menyediakan tempat yang memang tempatnya di luar yang panas, ya tentunya dalam kondisi panas, cuacanya juga panas ya akan tidak efektif. Artinya kalau saya bandingkan, saya lihat dulu Pak permasalahan ini, kalau yang kaitannya dengan harus segera diselesaikan, ya akan saya selesaikan di tempat. Tapi kalau seandainya memang memerlukan waktu dan tempat khusus, ya nanti akan saya sediakan. Siap. Jadi kalau masalahnya benar-benar genting, misalnya siswa yang terlambat langsung diselesaikan, diselesaikan di saat itu juga. Kecuali ada masalah yang harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin dengan kesiswaan atau mungkin dengan wali kelas. Nah itu mungkin ada jadwal tertentu gitu ya, besok atau lusa begitu. Nah, berikutnya pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Yang saya pahami, namun melibatkan tidak cuma saya sendiri Pak ya. Tentunya melibatkan guru-guru, para walas yang ada gitu ya, sebagai bentuk musyawarah ya Pak ya. Wasyawirhum billati hiya ahsan gitu. Dikatakan dalam sebuah Al-Qur'an gitu ya. Nah, dari sinilah bukan cuman saya sendiri yang mengambil suatu keputusan, namun saya mengambil pandangan-pandangan dari masing-masing guru-guru yang berkaitan. Gitu ya. Mungkin dari walasnya gitu ya, kemudian dari kesiswaan dan dari guru-guru lain. Sehingga sayalah yang akan merangkum dari berbagai macam jawaban. Karena di situ nanti akan saya mengambil sebuah keputusan seperti itu. Siap. Jadi begitu kita
kumpulkan, mungkin pihak-pihak terkait, wali kelas, kesiswaan, guru BK, termasuk Ustadz juga hadir di dalamnya ya. Betul. Begitu untuk mengambil keputusan yang benar-benar tepat begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Udah terakhir ya? Udah terakhir ini. Masya Allah. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil suatu keputusan yang dilema etika? Oh, Masya Allah. Ini banyak sekali pelajaran ya Pak yang mungkin bisa kita ambil ya. Mungkin yang bisa saya garis bawahi, yang mungkin bisa saya kategorikan yang hal yang penting untuk menjadikan sebuah pelajaran adalah, satu, kita diajarkan bagaimana caranya mengambil sebuah sikap, sebuah keputusan di antara berbagai macam problem yang ada. Ya, apalagi tentunya kaitannya dengan dilema etika tadi Pak ya. Iya. Kita di situ diajarkan bagaimana cara menentukan suatu kebijakan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa saya ambil adalah, kita di sini diajarkan untuk bagaimana caranya menjadikan sebuah paradigma. Kita belajar untuk, oh ini ada suatu permasalahan baru. Kemudian dilema etika ada di sana. Kita diajarkan untuk berpikir, Pak. Kira-kira ini dikaitkan dengan ini dikaitkan dengan ini. Nah, itu kan sebuah proses pembelajaran, Pak ya. Yang sebelumnya mungkin kalau tidak ada permasalahan ini kita tidak akan belajar sama sekali. Iya, benar. Tapi ketika permasalahan ini disuguhkan, kita harus berpikir. Wah, kita kaitkan dulu satu dengan yang lainnya. Kemudian kita libatkan orang-orang yang kaitannya dengan permasalahan tersebut. Kita kumpulkan, kemudian kita jadikan satu guru-guru yang ada, wali kelas dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing jawaban tersebut, barulah kita mengambil sebuah kesimpulan. Itu tadi Pak, jadi menambah wawasan kita, menambah khazanah keilmuan kita, gitu ya Pak ya, di dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mungkin itu sih Pak, secara garis besar ya, yang saya lakukan ketika menghadapi sebuah permasalahan seperti ini. Seperti itu. Ya, alhamdulillah ini pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lalui ya, sudah dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa ini Pak Ustadz Hadi. Karena pertanyaan juga luar biasa nih, saya pikir pertanyaan yang biasa Pak, Masya Allah. Ya mudah-mudahan dari hasil wawancara ini kita bisa mengambil satu hikmah, manfaat, mau'izah hasanah, dan mungkin Ustadz sendiri bisa bagaimana lebih bijaksana lagi di dalam mengambil satu keputusan, apalagi yang keputusannya itu sifatnya dilema etika. Itu yang menjadi Iya, apalagi benar versus benar. Wah, ini pertimbangan bagaimana ini kita. Tapi tentunya banyak pelajaran di situ, Pak ya. Banyak pelajaran, mau'izah hasanah, hikmah yang ada di dalamnya, begitu. Memang seorang pemimpin sangat penting untuk menguasai kompetensi di bidang ini, begitu. Mungkin itu saja untuk sementara wawancara kita hari ini. Sampai ketemu lagi nih Pak Ustadz Hadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, kesempatannya, pengalamannya yang sudah berbagi terkait materi dilema etika, pengambilan keputusan seorang pemimpin. Kami juga mengaturkan terima kasih ini atas pengalaman juga tentunya ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kemudian kami mohon maaf dengan segala keterbatasan kami, dengan segala sarana prasarana yang mungkin kurang memadai. Tapi insya Allah inilah salah satu bentuk hikmah kami ya. Jadi ketika ada yang membutuhkan, ketika ada yang memang membutuhkan fasilitas, membutuhkan waktu dan lain sebagainya, insya Allah kami akan siap. Masya Allah, Ustaz, barakallah. Wafika barakallah. Salam buat kepala sekolah SMP 10 Ibu Hajain. Is ya, saya sering tukar nama itu. Salam. Insyaallah akan saya sampaikan dari Ustadz Hadi. Kebetulan ini kita tutup dulu ya. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.